Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang fikih salat istikharah. Rujukannya adalah Kitab Kashfus Sitarah an Salatil Istikharah yang ditulis oleh Abdullah Al-Hammadi. Sebagai mukaddimah akan saya bacakan beberapa poin penting kenapa istikharah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang lemah. Dia sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam semua urusannya. Sebab dia tidak mengetahui perkara yang gaib, dia juga tidak mengerti di manakah terdapat kebaikan atau keburukan dalam urusan yang akan terjadi di masa depan. Karena itu seorang muslim hendaknya memiliki keyakinan yang kuat tanpa keraguan bahwa pengaturan dan kendali semua urusan di alam ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, Dia yang Maha Rahman mensyariatkan salat istikharah. Beberapa ayat yang ada kaitannya dengan salat istikharah dapat kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi dalam ayat ini bisa jadi suatu urusan kita tidak menyenanginya padahal ada kebaikan di dalamnya, atau sebaliknya kita menyenangi suatu urusan padahal ada keburukan di dalamnya. Allah lah yang Maha tahu, sementara kita manusia tidak mengetahui. Ayat yang berikutnya, surat Al-Qasas ayat 68, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, ma kana lahumul khiyaratu. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun." Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Bila Allah telah menentukan sesuatu, maka manusia tidak dapat memilih yang lain lagi dan harus mentaati dan menerima. Itulah konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, la yambagi li ahadin an yuqaddira ala amrin min umurid dunya hatta yas'alallaha al-khiyarah fi dzalika. Tidak pantas bagi seseorang untuk menetapkan suatu urusan dunia sampai dia meminta kepada Allah untuk memilihkannya dalam urusan itu, bi an yusalliya raq'atain salatal istikharah, yaitu dengan dia melaksanakan 2 rakaat salat istikharah, yaqra' fir raq'atil ula ba'dal Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat pertama dia membaca
surat Al-Kafirun setelah membaca Al-Fatihah. Fi raq'ati tsaniyah qul huwallahu ahad, dan di rakaat kedua dia membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Waqtara ba'dul masyayikh an yaqra' fi raq'atil ula wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah ila akhiril ayat. Sebagian para syekh menganjurkan untuk membaca di rakaat pertama surat Al-Qasas ayat 68 ini, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan seterusnya. Wa fi raq'ati tsaniyah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Pada rakaat kedua membaca surat Al-Ahzab ayat 36, di mana ayatnya menyebutkan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dan seterusnya. Ini ayatnya surat Al-Ahzab ayat 36. Selanjutnya dalam pembahasan kali ini ada 10 aspek. Yang pertama definisi dari istikharah. Yang kedua hadis yang menjadi dasar pelaksanaan sholat istikharah, yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Kemudian hukum sholat istikharah. Kemudian dalam persoalan apa atau apa yang menjadi objek sholat istikharah itu. Kemudian kapan memulai sholat istikharah. Kemudian apakah sholat istikharah itu 2 rakaat khusus atau boleh dengan sholat sunnah lainnya. Kemudian persoalan doa istikharah. Kapan dibaca. Bolehkah memisahkan sesuatu antara sholat dengan doa? Bolehkah membaca doa dari kertas, dari HP, dan lain sebagainya karena tidak menghafal? Kemudian bolehkah orang yang terhalang untuk sholat hanya berdoa saja? Jadi ada beberapa pembahasan. Kemudian hukum mengulang-ulang sholat istikharah. Kemudian apa yang dilakukan setelah istikharah? Dan yang terakhir, apa hikmah disyariatkannya sholat istikharah. Baik, kita mulai dari definisi. Secara bahasa, istikharah diartikan dengan talabul khiyarah fi syai', yaitu mengharapkan pilihan dalam suatu urusan atau mengharapkan dipilihkannya suatu urusan. Yang kedua, wa kharallahu laka ay a'taka ma huwa khairul laka. Semoga Allah memilihkan untukmu atau Allah memberikanmu yang terbaik. Wastakharallah ay talaba minhu al-khiyarah. Memohon pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, istikharah diartikan dengan talabul ikhtiyar. Ay talabu sarfil himmah lima huwal mukhtar indallah wal aula bis salati wad du'a al warid fil istikharah. Mengharapkan pilihan, yaitu memohon agar dipalingkan perhatiannya kepada apa yang terpilih di sisi Allah dan yang lebih utama melalui salat dan doa yang berkaitan dengan istikharah. Inilah definisi baik secara bahasa maupun istilah. Selanjutnya, hadis tentang salat istikharah kita temukan dalam Sahih Bukhari, di mana terdapat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an. Yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairil fariidah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma
in kunta ta'lam anna hadzal amra. Di sini kemudian disebutkan urusannya. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra. Di sini kemudian disebut urusannya. Syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala fi ajili amri wa ajilihi wasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini. Qala yusamma hajatahu. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW mengajari kami salat istikharah dalam setiap urusan yang kami hadapi. Sebagaimana beliau mengajarkan kami Al-Quran, yang beliau SAW bersabda, jika seseorang dari kalian menghadapi masalah maka rukuklah, salatlah 2 rakaat yang bukan salat wajib, kemudian berdoalah, ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan memohon kemampuan dengan kekuasaanmu, dan memohon kepadamu dengan karuniamu yang agung, karena engkau maha berkuasa, sedang aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui, sedang aku tidak mengetahui, karena engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusanku ini, di sini disebutkan urusannya, baik untukku, agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini, atau dengan mengatakan di waktu dekat atau di masa nanti, maka takdirkanlah buatku, mudahkanlah, kemudian berikanlah berkah padanya. Namun sebaliknya ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusanku ini, dengan menyebut urusannya, buruk untukku, agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini, di waktu dekat atau di masa depan, maka jauhkanlah urusan itu dariku, dan jauhkanlah aku darinya. Dan tetapkanlah buatku urusan yang baik, dimanapun adanya. Kemudian paskanlah hatiku dengan ketetapanmu. Beliau kemudian menyebutkan di akhir hadis, yusamma hajatahu, artinya dia menyebutkan urusannya pada bagian doa tadi. Inilah hadis yang menjadi dasar pelaksanaan salat istikharah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1096. Lantas apa hukum salat istikharah? Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa hukum salat istikharah adalah sunnah, bukan wajib. Di antara dalil yang menegaskan sunnahnya salat istikharah ialah hadis tentang seorang A'rabi yang datang bertanya kepada Nabi mengenai apa yang wajib dikerjakan. An Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an qala, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Tha'irur ra'si, nasma'u dawiya sautihi, wala nafqahu ma yaqul. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza huwa yas'al 'anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaum wal lailah. Wa qala hal 'alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa. Qala fa adbara ar-rajul wa huwa yaqulu Allah la azidu 'ala hadha wa la anqusu minhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaq. Dari Talha bin Ubaidillah, seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia adalah ahli Najd dengan rambut yang agak kusut. Kami mendengar suaranya, tetapi kami tidak memahami perkataannya. Dia mendekat kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah menjawabnya dengan mengatakan, kewajiban dalam Islam itu 5 sholat dalam sehari semalam. Kemudian orang ini bertanya, apakah masih ada kewajiban lainnya
selain sholat 5 waktu itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan tidak ada, kecuali kalau mau melaksanakan sholat sunnah. Maka orang itu pun pergi meninggalkan Rasulullah, kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menambah dari apa yang telah diwajibkan tadi dan tidak menguranginya. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia telah beruntung kalau dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan itu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Iman nomor 46. Jadi hukum sholat istihara adalah sunnah. Dalam persoalan apa istihara dilakukan? Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari yang merupakan syarah Sahih Bukhari, ketika menjelaskan hadis nomor 5903 mengatakan atau mengutip Ibnu Abi Hamzah. Qala Ibnu Abi Hamzah, fa innal wajib wal mustahab la yustakharu fi fi'lihima. Adapun hal yang wajib dan hal yang sunnah tidak diistikharah dalam melaksanakannya. Jadi terhadap perkara yang gaib dan sunnah, sesungguhnya tidak perlu istikharah untuk melakukannya. Wal haram wal makruh la yustakharu fi tarkihima. Demikian juga perkara yang haram dan makruh tidak perlu istikharah untuk meninggalkannya. Wan hasaral amru fil mubah wa fil mustahab idza ta'arada minhu amrani ayyuhuma yabda'u bihi wa yaktasir alaihi. Maka jelaslah bahwa istikharah hanya berlaku pada hal-hal yang mubah atau hal-hal yang boleh atau yang mustahab apabila terjadi pertentangan di antara kedua yang mustahab itu, mana yang didahulukan untuk dipilih yang dikerjakan. Jadi objek urusan untuk kita melaksanakan sholat istihara bukan pada hal yang wajib, bukan pada hal yang sunnah, bukan pada hal yang haram, bukan pada hal yang makruh, tetapi pada hal yang mubah. Adapun pada hal yang sunnah dibolehkan jika terjadi pertentangan antara dua yang sunnah, mana yang lebih dulu untuk kita kerjakan. Kemudian kapan memulai istikharah? Istikharah dimulai ketika seseorang sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu atau menghadapi persoalan yang hukumnya mubah. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi dalam hadis Jabir, sebagaimana yang dibaca tadi, terdapat ungkapan idza hamma, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian mempunyai rencana. Jadi istikharah itu dilakukan ketika muncul tekad yang bulat untuk mengerjakannya dan sebelum mulai melaksanakannya. Pada waktu istikharah, hendaknya pikiran bersih, tidak terikat pada suatu perkara tertentu. Artinya, seseorang tidak cenderung memilih salah satu dari kedua atau beberapa persoalan itu karena dorongan hawa nafsunya atau keinginannya. Akan tetapi, hendaknya dia bebas dari semua itu dan menyerahkan pilihan kepada Allah, karena pilihan Allah pasti yang terbaik. Kemudian apakah istikharah itu 2 rakaat khusus atau boleh dengan sholat sunnah yang lain? Pendapat yang sahih dan kuat dalam masalah ini ialah kalau seseorang sholat sunnah apapun dengan niat istikharah, maka sholatnya sah dengan izin Allah. Akan tetapi sebelum dia memulainya, dia harus mempunyai keyakinan dan tekad serta niat yang kuat bahwa dengan sholat sunnah ini dia ingin melakukan istikharah sekaligus. Adapun dalil yang membolehkan hal ini adalah sabda Nabi dalam hadis Jabir tadi, min ghairil faridah, yang bukan merupakan sholat fardu. Jadi dapat dipahami bahwa sholat istikharah ini dilaksanakan setelah sholat sunnah apapun. Jadi doa istikharah ini dapat dilakukan setelah sholat sunnah 2 rakaat apapun juga. Adapun kalau dikerjakan setelah sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu, hukumnya tidak sah. Jadi kalau seseorang mengerjakan sholat subuh misalnya, kemudian setelah itu dia berdoa istikharah, maka hal itu dianggap tidak sah karena sholat subuh adalah sholat fardu.
Tadi Nabi mengatakan min ghairil faridah, bukan merupakan sholat fardu. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pendapat para ulama yang dihimpun dalam kitab Al-Azkar, Nailul Autor, dan Fathul Bari. Mari kita lihat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, inna wa tilka shalat bi'ainiha wa salatul istikharah ma'an ajza'a bihilafi ma idza lam yanwi. Kalau seseorang berniat sholat, kemudian juga diniatkan dengan sholat istikharah sekaligus, maka itu dibolehkan. Berbeda kalau dia tidak meniatkannya. Qala Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah, in kana hammuhu bil amri qabla syuru' fi ratiba wa nahwiha, thumma shalla min ghairi niyatil istikharah, wa badalahu ba'da sholat al-ityan bidu'ail istikharah, wa zahir husulu dzalika. Menurut Zainuddin Al-Iraqi, beliau mengatakan, kalau seandainya keinginan terhadap suatu urusan sebelum dia melaksanakannya, sholat rawatib misalnya atau sholat yang lain, kemudian dia sholat tanpa meniatkan dengan sholat istikharah, tapi setelah sholat dia ingin melaksanakan doa istikharah, maka hal itu boleh baginya. Artinya Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah lebih longgar dalam urusan ini. Jadi sholat sunnah apapun yang kemudian dibacakan doa istikharah, maka itu boleh. Sekalipun tidak diniatkan di awal untuk sholat istikharah, baru dia meniatkannya setelah selesai dari sholat dengan membaca doa istikharah. Kemudian Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa zahir annaha tahsulu bi raq'atain minas sunanir rawatib wa bi tahiyatil masjid wa ghairiha minan nawafil. Yang tampak bahwa sholat istikharah ini dapat juga dilakukan dengan 2 rakaat sholat sunnah, misalnya rawatib atau tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lainnya. Jadi di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa sholat istikharah itu tidak harus berdiri sendiri, tetapi bisa digabung dengan sholat sunnah yang lainnya. Sholat sunnah 2 rakaat, asalkan diniatkan di awalnya, sehingga dia dapat membaca doa istikharah setelah salam. Kemudian kapan doa istikharah itu diucapkan? Apakah sebelum atau sesudah salam? Pendapat yang kuat dalam masalah ini ialah berdoa setelah salam. Yang berpendapat boleh berdoa sebelum salam diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Yajuzud du'a fi salatil istikharah ghairiha qabla salam wa ba'dahu. Wa du'a qabla salam afdal. Fa innan Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru du'aihi kana qabla salam. Wal musalli qabla salam lam yansarif. Wa hadza ahsan wallahu ta'ala a'lam. Kata Ibnu Taimiyah dalam majmu'nya, boleh berdoa dalam sholat istikharah dan juga yang lainnya sebelum dan sesudah salam. Dan kalau berdoa sebelum salam itu lebih utama, karena kebanyakan doa Nabi itu dibaca sebelum salam. Seseorang yang sholat, kemudian dia berdoa sebelum salam, memang dia belum berakhir dari sholatnya. Artinya dia belum beranjak dari tempatnya. Maka inilah yang lebih baik. Wallahu a'lam. Adapun berdoa setelah salam dilihat dari lahiriah hadis Jabir. Fal yarka raq'atain min ghairil fariḍah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka, dan seterusnya. Kata thumma secara bahasa memberikan faedah urutan sekaligus penundaan. Dengan kata lain, dia mengerjakan sholat terlebih dahulu, setelah itu baru dia membaca doa ini. Al-Lajnah Ad-Daimah, yaitu Dewan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, juga mengeluarkan fatwa bahwa doa istikharah dilaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat sunnah istikharah. Dalil doa sebelum salam,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Tsumma liyatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi falyad'u bihi rabbah." Kemudian hendaklah ia memilih doa yang disukainya, lalu berdoalah kepada Rabb-nya. Artinya doa ini dibaca sebelum salam, setelah membaca tasyahud. Dalil yang lain, dalam hadis riwayat Al-Hakim, yatashahhadur rajul thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u li nafsihi. Seseorang membaca tasyahud, kemudian bersolawat kepada Nabi, dan kemudian berdoa untuk dirinya, yaitu sebelum salam. Yang berikutnya, bolehkah membaca doa istikharah dari buku atau dari kertas, atau harus menghafalnya? Sebagian orang beralasan meninggalkan sholat istikharah ini karena tidak hafal doa yang harus dibacanya. Menghafal doa istikharah tentulah lebih baik dan lebih bermanfaat baginya. Kalaupun tidak, maka sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka boleh dia membaca doa ini dari buku atau lembaran atau yang lainnya. Berdasarkan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah sebagai berikut, in hafizta du'a lil istikharah aw qara'tahu minal kitab fal amru fi dzalika wasi'. Kalau engkau dapat menghafal doa istikharah atau membacanya dari sebuah buku, maka yang manapun boleh. Jadi persoalannya luas, tidak masalah. Wa alaikal ijtihad bi ihdari qalbik wal khusyu' lillah wasidqu fi du'a. Yang penting bagi Anda adalah berusaha menghadirkan hati dan bersikap khusyuk kepada Allah dan jujur dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apakah sah memisahkan sholat dengan doa? Orang yang telah melaksanakan sholat istikharah, kemudian memisahkan antara sholat dengan doa, seperti dengan zikrullah sebelum masuk ke dalam doa, apakah seperti ini boleh atau tidak? Para ulama mengatakan, kalau pemisah itu sedikit, tidak terlalu panjang, maka tidak mengapa. Seperti memisahkan antara sholat dan doa dengan memuji Allah, mengucapkan sholawat atas Rasulullah, tidak sah lagi, karena yang demikian adalah doa juga. Dan doa itu sendiri dianjurkan untuk dibuka dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar mengatakan, qauluhu tsumma liyaqul fihi annahu la yudir ta'khira du'ail istikharah anis shalah ma lam yutil al-fasla. Kata Imam Asy-Syaukani, ketika Nabi bersabda, kemudian hendaklah dia berdoa, mengandung arti bahwa tidak mengapa mengakhirkan doa istikharah dari salam selama pemisahannya tidak panjang. Wa annahu la yudir al-fasla bi kalamin akhar yasir khususan in kana min adabid du'a li annahu ata bi thumma al-muqtadiya lit-tarahi. Juga tidak mengapa pemisahan dengan ungkapan lain yang ringan, terlebih secara khusus kalau itu merupakan adab dari doa. Karena di dalam hadis tadi menggunakan thummah yang faedahnya adalah untuk hierarki, yang menunjukkan kemudian. Nah, apa hukum sholat istikharah berulang-ulang? Di antara para ulama ada yang berpendapat sunnahnya mengulangi doa dan sholat istikharah ini. Hal ini juga difatwakan oleh Syekh bin Baz dan juga Al-Albani. Pengulangan ini sebatas apabila hati tetap tidak merasa tenang karena sholat yang pertama. Dalil yang menunjukkan bolehnya mengulangi istikharah berulang-ulang adalah sebagai berikut. Apabila Nabi berdoa, beliau berdoa 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 3349. Kemudian yang kedua, pernyataan Ibnu Zubair. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2371, beliau mengatakan, inni mustakhiru rabbi salatan. Aku melaksanakan sholat istikharah, memohon dipilihkan oleh Tuhanku 3 kali.
Hal itu beliau lakukan saat akan memperbaiki Ka'bah akibat penyerangan oleh penduduk negeri Syam. Kemudian alasan yang ketiga, miripnya sholat istikharah dengan sholat istisqa dari sisi bahwa keduanya adalah sholat hajat. Orang yang tidak mungkin untuk sholat, apakah cukup hanya dengan doa tanpa sholat? Telah dimaklumi bahwa istikharah adalah dengan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa setelah selesai sholat. Akan tetapi, kalau seorang muslim tidak mampu mengerjakan sholat ini, bolehkah ia melakukan doa istikharah tanpa sholat? Misalnya pada wanita haid, apabila muncul suatu keperluan pada dirinya dan dia ingin melakukan istikharah, bolehkah baginya berdoa saja? Kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah membolehkan istikharah hanya dengan doa saja tanpa sholat apabila memang berat atau ada uzur untuk mengerjakannya dengan sholat dan doa sekaligus. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar mengatakan, walau ta'azzarat alaihi shalah istakhara bid-du'a. Seandainya wanita itu uzur melakukan sholat karena haid misalnya, maka dia boleh beristikharah dengan doa saja. Apa yang harus dikerjakan sesudah melaksanakan sholat istikharah? Kalau seorang muslim sudah melaksanakan sholat istikharah, maka dia teruskan apa yang dia niatkan untuk menjalankan pilihannya. Kalau pilihannya itu baik, maka Allah mudahkan baginya. Dan kalau ternyata buruk, niscaya Allah palingkan dan Allah jauhkan dari perkara-perkara tersebut. Nah, sebagian besar kaum muslimin berkeyakinan bahwa apabila seorang yang mengharapkan pilihan, yaitu mustakhir, memohon pilihan kepada Allah dalam suatu urusan, hendaknya dia menunggu sampai dia melihat sebuah tanda dalam mimpinya. Kemudian berdasarkan mimpi yang dilihatnya ini, dia melaksanakan apa yang ditekadkannya itu, atau tidak melaksanakannya. Hal ini sudah tentu tidak ada dasarnya. Maka apabila seorang meminta pilihan kepada Allah untuk melaksanakan suatu urusan tertentu, hendaklah dia bertawakal kepada Allah dan meneruskan apa yang diinginkannya. Lantas apa hikmah disyariatkannya istikharah? Istikharah adalah ganti dari perbuatan orang Arab jahiliyah yang biasa menggunakan azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Apa itu azlam? Azlam di kalangan orang Arab adalah 3 batang anak panah. Yang satu bertuliskan kerjakan, yang berikutnya bertuliskan jangan kerjakan, jangan lakukan, dan yang ketiga anak panahnya tanpa tulisan. Kemudian 3 anak panah tersebut ditempatkan di suatu tempat yang tertutup, mungkin sebuah kotak. Kalau dia ingin mengerjakan sesuatu, maka dia datang ke kotak itu, kemudian mengambil salah satunya. Salah satu dari 3 anak panah, yang 2 diberi tulisan dan yang 1 tidak. Apabila yang keluar yang diambil berisi tulisan kerjakan, maka dia teruskan niatnya. Kalau yang keluar ternyata jangan lakukan, maka dia tidak melakukan apa yang dia rencanakan. Tapi jika yang keluar adalah anak panah yang tidak bertuliskan apapun, maka dia ulangi sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, wa antastaqsimu bil azlam dzalika fiskun. Dan diharamkan pula bagi kalian mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah suatu kefasikan. Selanjutnya ada beberapa contoh yang disebut dengan istikharah bid'ah. Istikharah yang tidak sunnah. Di antaranya menggunakan tasbih. Bagaimana istikharah dengan menggunakan tasbih? Seseorang mengambil biji-biji tasbih, kemudian menyebut-nyebut keperluannya. Setelah itu dia mulai membagi 2, yaitu ganjil dan genap. Dan mulai menghitung biji-bijian di tangannya. Kalau hitungannya ganjil, maka ia tidak jadi meneruskan rencananya. Namun kalau hitungannya ternyata berada pada biji yang genap, maka dia teruskan dan menganggap bahwa apa yang dia niatkan itu baik.
Atau ada juga istikharah dengan piring. Bagaimana itu? Pemilik hajat meminum secangkir kopi yang disuguhkan kepadanya oleh seorang peramal. Kemudian dia menumpahkannya ke sebuah piring. Tak lama kemudian dia menyerahkannya kepada peramal itu untuk dibaca corak dari kopi yang dia tumpahkan ke piring tersebut. Setelah itu diceritakanlah kepada pemilik hajat. Apakah dia harus meneruskan rencananya dengan gambaran dalam corak kopi yang dia minumnya ataukah tidak. Kemudian dengan pasir, istikharah bid'ah yang ketiga dengan menggunakan pasir. Seseorang membuat garis putus-putus di atas pasir, kemudian dilanjutkan dengan perhitungannya yang hanya diketahui olehnya. Setelah itu gambaran dalam pasir itu diterjemahkan oleh sang peramal berdasarkan kitab yang dimilikinya. Ada juga istikharah bid'ah dengan mushaf. Seseorang membuka sebuah mushaf secara acak tanpa memilih, kemudian dia melihat jenis-jenis ayat yang terbuka. Kalau ayat itu ayat yang berisi rahmat dan kenikmatan, maka dia teruskan keinginannya. Dan kalau yang dia buka itu ternyata adalah ayat-ayat siksa, ayat-ayat azab, ayat-ayat neraka, maka ia hentikan rencananya. Itulah beberapa istikharah bid'ah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah, karena kita telah disyariatkan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah istikharah dan berdoa kepada Allah. Apa hubungan istikharah dengan tauhid? Seorang hamba tidaklah dia bermusyawarah kecuali dengan yang dia cintai, dan dia tidak bertukar pikiran kecuali dengan yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam hati, jiwa dan raganya, serta keutamaan dalam pendapat dan pengarahannya. Seorang hamba meminta pilihan terbaik dari Robnya dalam semua urusannya. Dia akan memanggil Robnya dengan semua bentuk kalimat yang agung. Dia akan bermunajat dengan lafaz yang memuliakannya. Istikharah memurnikan tauhid. Di dalamnya ada sikap tunduk kepada Allah, yakin dengan taufiknya, pengakuan terhadap ilmunya yang meliputi seluruh perkara gaib, serta dengan tegas mengakui dialah yang mengatur semua takdir yang dikehendakinya. Sebagai bagian akhir, kita bacakan 2 ayat penting untuk menjadi bahan renungan kita. Yang pertama surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Selanjutnya, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang Allah kehendaki. Dan sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, tentulah aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sebagai iktibar bahwa membersihkan tauhid adalah sebab datangnya pertolongan dan kemenangan, sedangkan tersebarnya kesyirikan dan bid'ah adalah sebab turunnya kehinaan dan kekalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.